Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di Minggu Advent ketiga tertulis dalam kitab Zefanya pasal yang ketiga dimulai dari ayat 14 hingga ayat 20. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebus binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sukacita bagi kita semua melalui ibadah bertempat di HKBP Metang Center ini. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk memaknai masa penantian kita di hari Natal, tepatnya di Advent ketiga ini. Mari dengan sukacita menyambut, menantikan, menyongsong Dia yang akan lahir, yang kita rayakan di hari Natal, menyambut anugerah Allah yang menyelamatkan dunia dan kita semua melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, hai bapak-bapak, katakan kepada istrimu dan anakmu, Tuhan memberkatimu. Hai ibu, katakan kepada suami dan anak-anakmu, Tuhan memberkatimu. Hai anak-anak, katakan kepada orang tuamu, Tuhan memberkatimu. Mari kita semua dengan sukacita mengatakan, Tuhan memberkati kita sekalian. Yang kekasih dalam Yesus Kristus, mengapa dan apa yang membuat kita bersukacita? Jika saya dari sini bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, apa yang membuat engkau bersukacita? Mungkin untuk kaula muda yang mungkin umurnya sudah cukup mengatakan, aku bersukacita jika aku mendapatkan jodohku. Yang pengangguran akan mengatakan, aku bersukacita ketika aku dapat pekerjaan. Yang berkeluarga mengatakan, kami bersukacita ketika kami punya keturunan. Yang bersekolah mengatakan, aku bersukacita ketika aku mendapatkan nilai rapor yang bagus. Yang miskin mengatakan, aku bersukacita ketika aku menjadi kaya. Dan banyak hal-hal yang lain yang mengatakan, aku bersukacita karena ini dan itu. Namun berbeda dengan apa yang diajarkan kepada kita saat ini,
melalui nas Alkitab khotbah di hari ini bagi kita semua melalui kitab Zefanya. Sukacita yang perlu kita lihat, sukacita yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita mengerti adalah kita bersukacita karena kita punya Allah yang Maha Pengampun, Maha Kasih, Maha Baik. Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Itulah alasan mengapa kita bersukacita. Bukan tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang Allah yang adalah Allah bagi kita. Dan pemahaman inilah saudaraku sekalian yang memicu harapan bagi orang Israel, sehingga mereka mendapatkan dan mereka melakukan sukacita yang besar. Apa yang terjadi dengan orang Israel di zaman Nabi Zefanya? Mari kita lihat singkat dari cerita ini. Zefanya dicatatkan bekerja pada permulaan pemerintahan Raja Yosia di Yehuda atau Israel Selatan, sekitar tahun 639 sampai dengan 609 sebelum Masehi. Apa yang menjadi pokok pemberitaan yang disampaikan oleh Zefanya yaitu tentang kedatangan hari Tuhan. Bisa kita lihat di pasal 1 ayat 7 dan 14. Hari Tuhan merupakan ancaman bagi orang-orang Yehuda dan orang-orang lainnya, bangsa-bangsa lain yang hidup di dalam dosa. Bila kita membaca mulai dari pasal pertama, kita akan gemetar membayangkan betapa dahsyatnya hari Tuhan tersebut. Hari itu merupakan hari yang mengejutkan dan gelap gulita, merupakan hari kegemasan, kesusahan dan kesulitan, kemusnahan dan pemusnahan, kegelapan dan kesuraman, kebinasaan. Ayat 14 sampai dengan ayat 18 di pasal pertama. Kita simak beberapa perkataan Allah di pasal 1. Aku akan menyapu bersih dari atas muka bumi, merebahkan, melenyapkan, mengacungkan tanganku, menghukum, menggeledah. Kira-kira Bapak Ibu sekalian jemaat yang terkasih, mengapa begitu dahsyatnya hukuman yang akan diterima Yehuda dan bangsa-bangsa lain pada hari Tuhan itu? Jawabannya satu. Karena dosa Yehuda dan bangsa-bangsa yang sangat menjijikkan di hadapan Allah. Apa dosa yang menjijikkan itu? Zefanya dengan keras menegur mereka. Karena hidup mereka dalam dosa, mereka melacurkan diri dengan menyembah dewa-dewa. Baal, Milkom, tentara langit, dan kuasa kegelapan lainnya. Padahal dengan tegas, padahal dengan jelas Tuhan mengatakan bahwa Dialah Allah satu-satunya. Tidak boleh ada Allah lain. Karena itu adalah kekejian di mata Tuhan. Menyembah ilah-ilah selain Allah akan menimbulkan murka Allah. Dan ini juga menegur kita sekalian. Sekalipun kita rajin ke gereja, membaca Alkitab di rumah, memberi sumbangan, persembahan dan lainnya ke gereja, namun bila kita masih memegang, menyimpan dan mempercayai kuasa kegelapan seperti yang dilarangkan di hukum Taurat, hukum kedua secara khusus, maka semuanya adalah kekejian di mata Tuhan. Selain dari melacurkan diri tersebut, ada lagi banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh Yehuda dan bangsa-bangsa yang membuat Allah harus murka terhadap mereka. Terlebih perilaku mereka di masyarakat yang tidak mencerminkan bahwa mereka adalah bangsa Allah, bangsa yang kudus, bangsa yang dipilih. Dan ini juga menjadi pergumulan bagi kita sekalian Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Setiap orang hendaknya memeriksa dirinya sendiri. Mari kita coba periksa diri kita. Apakah Tuhan sekarang tidak sedang murka melihat segala tingkah laku kita? Mari kita lihat sejenak
apa yang sudah terjadi sepanjang tahun ini, terkhusus di bulan Desember ini. Bencana dampak dari virus corona belum selesai. Bahkan masih ada penerapan dan pemberlakuan pembatasan dan juga protokol kesehatan. Sudah belum selesai bencana COVID-19, terjadi bencana yang sangat memilukan bagi kita sekalian di akhir-akhir ini, bahkan sedang terjadi saat ini, yaitu terjadi bencana erupsi Gunung Semeru. Kita pilu, kita sedih mendengar itu. Dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian dengan bersyafaat yang sudah diberkati, mari peduli, kita doakan dan kita tolong mereka agar mereka terlepas dari bencana itu. Dan mari kita doakan pemerintah dengan segera memberikan pertolongan sehingga mereka juga bisa bersukacita bersama-sama dengan kita. Banyak persoalan yang lainnya, bencana-bencana, topan, gempa bumi, longsor menjadi momok yang menyebabkan derita memilukan bagi banyak orang. Harta benda yang telah dikumpulkan dan dibangun musnah seketika. Banyak nyawa melayang tanpa pesan. Kejahatan merajalela. Kasus peradilan yang hanya menjadi bahan perbincangan usil, namun sering tidak berujung dengan kesimpulan dalam kebenaran. Berbagai peristiwa lainnya dalam kebobrokan mental, karakter, dan spiritual. Karena itu Bapak Jemaat terkasih, bila hari Tuhan datang, apa yang akan terjadi kepada Indonesia dan dunia ini? Yang lebih perlu, secara pribadi mari kita coba mengkoreksi diri, apakah perilaku kita akan memaksa Allah untuk mendatangkan murkanya? Mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah masih memiliki atau percaya pada kuasa kegelapan? Kepada dukun atau paranormal, kepada mantra atau jimat yang merupakan kekejian di mata Tuhan? Apakah perilakumu di gereja, di kantor, di pasar, di sekolah, di perjalanan atau dimanapun juga mendukakan hati Tuhan? Apakah kehidupan berkeluargamu masih berkenan di hati Tuhan? Gumulilah itu setiap saat. Karena itulah sebelum hari Tuhan itu datang, Allah melalui Nabi Jefanya dengan keras menghimbau dan mengajak Yehuda dan semua bangsa agar bertobat. Diajak kita semua untuk bertobat. Karena di pasal 2 dikatakan, carilah Tuhan, lakukan hukumnya, carilah keadilan, kerendahan hati. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari hal tersebut, apa yang perlu kita coba renungkan untuk kita insafkan agar kita bisa bersukacita dengan sungguh berdasarkan kisah dari kitab Jefanya ini? Ada 3 hal yang perlu kita kerjakan nantinya. Yang pertama, kepada kita sekalian, kasih setia Allah jauh lebih besar melampaui dosa-dosa kita. Yesaya 54 ayat 8, Tuhan berkata, dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Dengan jaminan pengampunan inilah Allah menyerukan, bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Kepastian akan pengampunan oleh kasih Allah, inilah yang paling menonjol bagi iman orang Kristen. Yohanes 3:16 juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita orang Kristen yang percaya, menyadari dan mengakui bahwa kasih Allah jauh lebih besar dari murkanya.
Ini paling nyata didemonstrasikan Allah melalui peristiwa di kayu salib. Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Melalui kisah itu Tuhan memproklamasikan kepada dunia bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun, karena yang ditanggung atau yang dipikul oleh Yesus di sana adalah dosa umat manusia dan dunia. Allah setiap menunggu kita menjadi anaknya. Ketidakpatuhan atau pemberontakan yang kita lakukan tidak bisa mengubah kasih-Nya. Itulah sumber sukacita orang percaya. Bila kita semakin menghayati pengorbanan Yesus di salib, terutama dengan kemenangannya di dalam kebangkitannya, tidak mungkin lagi ada orang Kristen yang mau terbenam dalam susah hati. Yang ada hanyalah sukacita, karena di dalam Yesus Allah memberi jaminan bahwa Allah mau mengampuni dosa kita. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, Tuhan ada di antara kita. Di ayat 17 kita bisa membaca, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Sungguh luar biasa pastinya perasaan dari supporter klub sepak bola PSG. Mengapa mereka bisa bangga Bapak Ibu sekalian yang pecinta sepak bola? Karena selain klub yang kaya, namun mereka sangat bangga karena pada musim ini diisi oleh pemain-pemain bintang. Sebut saja namanya Neymar, Mbappe, dan ternyata akhirnya masuk satu pemain bintang yang dari Barcelona dan kita semua tahu yaitu Messi. Karena dipenuhi oleh pemain-pemain bintang, tentunya ada sukacita yang besar bagi supporter klub PSG. Mereka akan mengatakan setiap pertandingan pesta gol. Setiap pertandingan PSG pasti menang, mau itu dalam ajang lokal dan juga dalam internasional. Ternyata sukacita yang mereka harapkan, sukacita yang mereka bayangkan ternyata tidak terjadi 100%. PSG juga kalah bertanding, bahkan mungkin menghadapi tim yang notabene tidak ada pemain bintang. Artinya di sini saya tidak mau menjelekkan klub tersebut, namun ada hal yang perlu kita ingatkan dan sadarkan, bahwa ternyata sukacita itu bukan berasal dari dunia. Sukacita itu bukan berasal dari siapa yang bisa memberikan apa, tetapi sukacita oleh karena Tuhan ada di antara kita. Di sini dunia tidak dapat memberikan sukacita yang pasti dan sempurna, hanya Tuhan saja. Mungkin tidak ada lagi hal lain yang mensukacitakan hati kita selain daripada hal ini. Sebuah jaminan penyertaan dan pengawalan yang luar biasa. Karena itu Allah melalui Nabi Zefanya terus menerus menyerukan, jangan takut. Ayat 15 dan 16. Janji penyertaan ini telah terwujud dengan kehadiran Yesus yang adalah Immanuel, Allah beserta kita. Walaupun Yesus telah naik ke surga Bapak Ibu sekalian, namun Dia memberikan jaminan, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Bila Anda kalah, bila kita kalah, itu bukan karena Yesus tidak mampu membantu Anda, membantu saya, membantu kita semua. Tetapi cenderung kekalahan itu terjadi karena kita telah memilih dan menyerahkan diri untuk kalah. Karena itu jangan pernah mau kalah, jangan takut, tetapi bergembiralah, bersukacitalah. Dan yang terakhir Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang ketiga kita diajak untuk bersukacitalah
karena Tuhan sudah berjanji. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, El Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Ayat 20, Israel akan dipulihkan, bukan lagi sebagai bangsa yang dihina, dilecehkan oleh kuasa dan bangsa lain, tetapi Tuhan akan mengangkat malapetaka dari mereka. Tuhan akan memukul habis bangsa yang menindas Israel. Tuhan akan mengembalikan nama baik dan kehormatan dan membuat Israel menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ini jugalah jaminan agar kita bisa bersukacita. Mungkin sekarang memang kita sedang mengalami berbagai kesusahan hidup. Bencana virus corona yang belum selesai, izin membangun gereja yang masih terus dipersulit, mendapatkan jabatan, pekerjaan harus dengan cara kolusi dan nepotisme serta mungkin sogok menyogok. Dan tidak sedikit banyak orang Kristen menjual imannya demi jabatan dan pekerjaan tersebut. Ditambah lagi dengan harga kebutuhan hidup yang tidak menentu oleh karena dampak bencana corona. Sehingga melalui kebijakan pemerintah memberlakukan pembatasan melalui PPKM, juga bermunculan oknum-oknum yang memanfaatkan bencana ini untuk meraup keuntungan besar. Mereka menimbun dan menjual harga dengan tidak ada batasnya. Harga menjulang tinggi, bahkan obat-obatan dan biaya perawatan di rumah sakit juga terdampak. Masih banyak lagi kesusahan hidup yang terjadi. Karena hal tersebut, kita sering menangis menghadapi penyesalan ini. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus yang bangkit menyerukan, jangan pernah takut, kita akan dipulihkan. Musuh-musuh Kristus akan dikalahkan. Tiada kuasa manapun yang bertahan terhadap kekuasaannya. Karena itu jangan pernah kecut, takut, ataupun minder. Di dalam Yesus kita bukanlah pecundang yang mau kalah, tetapi kita lebih daripada sekedar pemenang. Karena itu, agar kita benar-benar dapat bersukacita, pilihan ada pada kita. Mereka yang mengenal dosanya tetapi tidak mau bertobat akan dibebani, ditimpa oleh dosanya. Sukacitanya akan terkuras habis oleh perbuatan-perbuatan dosa di dalam hati nuraninya. Tetapi mereka yang mau mengaku dosa dan bertobat, Tuhan menjamin bahwa dosamu pasti akan diampuni dan Tuhan mengasihimu. Camkanlah apa yang diserukan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur di masa penantian ini di Minggu Advent ketiga. Kau mengajak kami semua untuk bersukacita. Bersukacita bukan tentang apa yang kami dapat dalam berkat kelimpahan, tetapi bersukacita karena Engkau Allah yang setia. Allah yang tidak memperhitungkan dosa-dosa kami. Allah yang selalu hadir bukan karena kami yang memanggil. Allah yang selalu memulihkan, menyembuhkan, bukan karena pertobatan kami. Namun Engkau Allah yang setia. Itu sebabnya kami bersukacita. Dan karena kesetiaan-Mu itu, kami harus berubah untuk mensyukuri kehadiran-Mu di tengah-tengah hidup kami. Untuk mensyukuri karena Engkau lebih mengasihi kami daripada menjatuhkan hukum kepada kami. Kami harus bersukacita karena Engkau memulihkan, menyembuhkan kami dari sakit kami. Bukan hanya sakit fisik, bukan hanya sakit pikiran, bukan hanya sakit dalam diri tubuh kami, tetapi sakit oleh karena segala ketidakadilan, oleh segala bencana kehancuran yang terjadi di dunia ini. Itu sebabnya pertobatan sangat perlu untuk kami kerjakan di masa penantian hingga tibanya kami merayakan kemenangan di mana Yesus Kristus Juru Selamat kami lahir di dunia ini, yang kami rayakan
di pesta Natal. Berkati kami semua, jemaat-Mu, berkati kami semua orang yang percaya kepadamu untuk hidup beriman, memberi berkat dan menjadi berkat. Terimalah doa kami ini ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin.